Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayatul ummahat min kitab Makarimil Akhlaqi fil Islam wa fi lughatil Indonesia Tazkiyatin Nufus, dari kitab Makarimul Akhlaq fil Islam dan terjemahan dari buku Tazkiyatun Nafs. Insyaallah kita akan membahas secara bersilsilah karena perkara ini penting, di mana sebagian manusia melupakan tentang hal ini. Qala al-muhaqqiq fi muqaddimatihi, dalam kitabnya pentahqiq kitab ini menyebutkan, wa anna Allah Ta'ala arada al-Islam risalatan khatimatan linnasi fi kulli zamani. Sesungguhnya Allah menghendaki Islam sebagai risalah penutup yang hukumnya berlaku secara abadi untuk tiap-tiap manusia. Wa in kana mutanawwi'an, walaupun mereka itu dari jenis-jenis yang berbeda, warna kulitnya, zaman di mana mereka tinggal padanya. Lakinna dinul Islam lahum kulluhu minallahi ta'ala linnasi. Tapi agama Islam ini diturunkan oleh Allah untuk semua jenis manusia, dimanapun mereka berada, warna kulit yang berbeda. Li'annahu dinun syamil, karena agama Islam agama yang universal. Wa dinul wasit, agama yang berada di pertengahan. Wa dinul waqi', agama yang secara realita akal manusia tidak bisa menolak, sesuai dengan fitrah yang telah Allah ciptakan pada diri mereka. Muwafiq fi kulli ahwalin wa makanin wa zamanin. Agama kita ini ummahat sekalian
cocok di segala keadaan, dimanapun diterapkan, kapanpun ia digunakan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku telah redha Islam sebagai aturan hidup bagi diri kalian. Wa bihifdzillahi ta'ala anna dinal Islam hidayatan linnas. Di buku Anda itu, di kata pengantarnya ada di sana. Maka dengan penjagaan Allah, kita tahu Islam ini merupakan hidayah. Satu-satunya petunjuk ke jalan yang lurus buat manusia. Yarsudu ilal haqqi, membimbing kepada kebenaran. Wa yarsudu ila sa'adatil hayatid dunya wal akhirah, memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia, memberikan petunjuk dan arahan manusia kepada jalan kebahagiaan. Idzan, jadi faman tamassaka bihadzal din faqad ittakhadha sa'adatan fid dunya summal akhirah. Barang siapa dia berpegang dengan agama yang mulia ini sampai datang kematian menjumpai dirinya, maka dia telah memegangi kehidupan yang membahagiakan di dunianya kemudian di akhiratnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu, beragamalah kamu dengan agama Islam. Tauhidkan Rabbmu sampai datang keyakinan padamu. Artinya kematian. Wa ana dinal Islam dinan man tamassaka bihi a'tahullahu ta'ala khairan katsira wa farhan wa tuma'ninatan. Agama Islam agama yang barang siapa berpegang dengannya, Allah akan karuniakan kepadanya kebaikan yang banyak. Allah akan berikan kepadanya kegembiraan. Allah akan berikan kepadanya ketenangan. Jika Allah uji dia dengan kesusahan, kesedihan, seketika itu pula Allah akan ganti di balik semua itu dengan kebahagiaan. Ketenangan jiwa. Bukan hanya di dunia kata beliau, tapi juga di akhiratnya. 6. Wa minal ma'lum anna dinal Islam yasmulu fihi kullama yanfa'u li hayatin nasi. Telah dimaklumi bahwa agama Islam ini ajarannya mencakup semua sendi kehidupan manusia yang mendatangkan manfaat baginya. Enggak ada yang tidak diatur dengan Islam, Ibu-ibu. Ini membuktikan bahwa orang yang berpegang dengan Islam sudah cukup. Karena semua yang ada dalam Islam ini menjawab permasalahan hidupnya. Jalan keluar yang dia jalan keluar yang dia butuhkan ada dalam Islam. Dan di antara perkara yang penting yang diajarkan oleh Islam adalah husnul khuluq, kepribadian yang baik. Lihat di halaman berikutnya. Di halaman yang berikutnya dari kata pengantar, beliau berkata, anna husnul khuluq, kepribadian yang mulia itu min asasi atau min usuli fi hadzal din, termasuk landasan terpenting yang dijadikan pijakan dalam Islam. Individu masyarakat tidak akan menjadi baik kecuali dengan memperbaiki kepribadian mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencontohkan dengan kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu untuk kalian wahai kaum muslimin ada suri tauladan yang baik.
Allah puji Nabi kita. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar berada di atas kepribadian yang luhur, budi pekerti yang luhur, akhlak yang sangat agung. Di tempat yang lainnya Allah menjelaskan tentang nabinya, khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid anil jahilin. Jadilah pemaaf hai Muhammad. Wa'mur bil ma'ruf, dan kerjakanlah dan jadilah orang yang menyeru kepada mengerjakan yang ma'ruf. Wa'rid anil jahilin, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ini akhlak Nabi. Nabi itu orang yang sangat pemaaf. Dan itu tidak mungkin muncul kecuali dari hati yang bersih. Saya yakin ibu hafal ayat yang berbunyi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Karena memang jiwa itu inti baik buruknya seorang hamba. Karena jiwa merupakan penentu kebaikan dan keburukan seorang hamba, Allah persiapkan seorang manusia yang memiliki hati yang bersih, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepribadiannya indah. Lamma jaa ila Aisyah radhiyallahu ta'ala an nafarun minan nasi yaqul wa yas'alu kaifa bi khuluqin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluquhul Qur'an. Ketika beberapa orang datang kepada Aisyah, ia bertanya, pribadinya Nabi itu seperti apa? Beliau menjawab, sungguh akhlaknya Nabi seperti Al-Quran. Pertanyaannya, apakah Quran itu padanya ada kejelekan? Tidak. Apakah padanya ada kebatilan? Tidak. Apakah padanya ada keraguan? Tidak. Bahkan Quran Allah mengatakan dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah sebuah kitab yang tidak ragu. Di dalamnya ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka apa yang datang dari Nabi pun begitu. Semua pribadinya Nabi mengarahkan kepada jalan menuju surga. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, kuntu khadimtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku pernah menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. Kata beliau, ma masastu hariran wala dibajan alyanum min yaddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah menyentuh sutra paling lembut yang mampu mengalahkan kelembutan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ibu. Tangannya Rasul lebih lembut dibandingkan sutra. Maksudnya tangan orang yang sangat santun. Lalu kata beliau, wa ma wajadtu raihatan. Wa fi riwayah wa ma samamtu raihatan atyabu min raihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mencium bau yang lebih wangi dibandingkan wangi tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan. Kata Anas bin Malik, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling baik akhlaknya. Ma yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam liyaqad
idza fa'altu syai'an madza taf'al ya Anas? Wa idza lam af'alu syai'an madza lam taf'al ya Anas? Tidak pernah Nabi itu menegur dan berkata kepada aku, bila aku keliru dalam suatu pekerjaan, Anas, kenapa kamu lakukan ini? Kalau aku tidak mengerjakan sesuatu, Anas, kenapa kamu tidak kerjakan ini? Itu enggak pernah terucap dari lisan Nabi. Nabi enggak pernah mengatakan kepada Anas bin Malik, kenapa kok kamu begini? Ini salah, enggak pernah. Nabi juga tidak pernah menegur Anas kalau tidak bekerja. Kenapa kamu enggak kerja? Tidak. Apa yang dilakukan Nabi, ibu-ibu? Walakinna yaf'alu ma arada ay yaf'al summa fa'altu bima yaf'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi kerjakan apa yang harusnya aku kerjakan sehingga aku tahu lalu aku pun mengerjakan. Nabi memberi contoh dengan apa? Sikap. Bukan dengan ucapan. Itu enggak mungkin muncul kecuali dari hati orang yang bersih. Yang tidak ada kedengkian, hilang dari sifat kesombongan, jauh dari sikap berpaling dari kebenaran. Itu enggak mungkin muncul kecuali dari hati yang kosong dari segala macam jenis kejahatan. Maka ibunda sekalian, wajar kalau kemudian salah seorang sahabat Nabi menyebutkan, Innallaha ta'ala yanduru ila qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairal qalb fakhtarahu li rasulihi liyad'un nas birisalati ilallahi atau kama qala radhiyallahu ta'ala. Sungguh Allah melemparkan pandangannya kepada hati manusia. Ia dapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, kalau disebut nama Muhammad, apa yang kita lakukan? Jadi yang diucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sunnah ini, Ibu. Itu bagian daripada tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Ya, nah, beliau mengatakan lalu ia mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati. Ia memilih sebagai rasulnya untuk mendakwahkan risalahnya kepada manusia untuk menyembah Allah Ta'ala. Itu bukti Allah telah jatuh cinta dengan hatinya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat ini, summa yanzuru ila qulubil ibadi fawajada quluba ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul qulub. Kemudian ia lemparkan pandangannya lagi kepada hati hamba-hambanya, lalu dia mendapati hati para sahabat Nabi adalah sebaik-baik hati manusia. Allah pilihkan mereka menjadi temannya Nabi. Apa artinya ibnu sekalian? Pemilik hati yang baik hanya pantas berteman dengan orang-orang yang hatinya juga baik. Itu gambaran umat sekalian. Bila kita memiliki hati yang baik, Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang yang baik. Sedangkan orang yang hatinya buruk, tidak mungkin dikumpulkan dengan pemilik hati yang baik. Tidakkah kita melihat merpati hanya berkumpul dengan siapa? Merpati juga. Tidakkah kita melihat burung gagak hanya berteman bersama si gagak juga? Nggak ada burung merpati dipimpin gagak atau burung gagak dipimpin oleh merpati. Itu gambaran hatinya kaum muslimin. Sebagaimana Nabi mengisyaratkan, inna qulubal mu'minina ka qulubit tuyuri. Hati orang beriman itu seperti hatinya para binatang yang disebut dengan thair, burung. Hati orang beriman itu seperti hatinya burung-burung bersama lembut. Merpati itu loh Ibu. Hatinya merpati itu keras atau lembut, Bu? Bukan dimakan loh maksudnya. Maksudnya lihat akhlaknya merpati itu lemah lembut atau kasar? Lemah lembut.
Karena bersihnya hati itu membuat lembut. Gak ada orang yang benci dengan merpati. Semua orang suka dengan burung merpati kecuali orang yang sakit. Dia gak suka dengan merpati. Saking sukanya manusia itu dengan merpati, maka orang yang baik itu dijuluki dengan apa? Jinak-jinak. Gak ada jinak-jinak harimau ya Bu ya. Jinak-jinak singa gak ada. Jinak-jinak apa? Karena memang hatinya baik. Itu hatinya baik. Nah manusia seperti itu juga. Nabi SAW demikian. Hatinya Nabi sangat amat lembut. Lembutnya hati Nabi itu ibu. Saking lembutnya hati Nabi. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabki idza qama minal laili bi salatihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup bukti kelembutan hatinya. Di tiap malam beliau bangkit dalam sholatnya dalam keadaan meneteskan air matanya. Kalau dipikir-pikir Bu, apa Nabi punya dosa? Enggak. Dosa-dosanya Nabi sudah diampuni. Seperti Aisyah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, alaysa ghafarallahu lak ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dhanbik. Wahai Rasulullah, bukankah Allah Rabbmu telah memberikan ampunan buatmu atas dosamu yang telah berlalu bahkan yang akan datang. Kamu sudah diampuni. Tapi pikirkan, kelembutan hati beliau membuat beliau gampang menangis. Rasulullah SAW qala li Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ia berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ya Abdullah, iqra alayyal Qur'an. Abdullah, tolong bacakan untukku Al-Qur'an. Qala Abdullah, aqra'u alaikal Qur'an wa ilaika unzal. Hai Rasulullah, haruskah aku bacakan Qur'an untukmu sedangkan Qur'an diturunkan kepadamu? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Uridu an asma'a al-Qur'ana min ghairi nafsi. Saya kepingin dengar dari orang lain. Au kama qala alaihi salatu wasallam. Saya pingin orang membacakan Qur'an untukku. Faqara'a Abdullah suratan Nisa. Abdullah membaca surat An-Nisa sampai kepada ayat wajibna bika ala haula'i syahida. Qal hasbuk. Dan kami datangkan engkau wahai Muhammad nanti di hari kiamat menjadi saksi atas seluruh manusia. Menjadi saksi atas semua manusia. Kata Nabi SAW, hasbuk, cukup wahai Abdullah. Apa kata Abdullah? Kemudian aku memalingkan wajahku kepada Nabi. Aku melihat dua mata Nabi sudah mengalir air matanya membasahi jenggotnya. Air matanya Nabi mengalir di pipinya Nabi sampai membasahi jenggotnya. Hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam linul qalb, hatinya sangat amat lembut. Saking lembutnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu orang yang selalu memberikan atau mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya. Beliau mendahulukan sahabat-sahabatnya dibandingkan dirinya. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diundang atau datang kepada beliau orang Yahudi memberi kepada beliau hadiah roti. Apakah Nabi mengatakan, terima kasih ini untuk saya? Tidak. Nabi berkata, untukku atau untuk saudara-saudaraku? Kata wanita Yahudi itu, untukmu. Maka Nabi pun membagikan untuk sahabatnya. Menyerahkan untuk sahabatnya terlebih dahulu. Ada Rasulullah SAW. Kelembutan hati Nabi SAW itu mengalahkan kelembutan hati wanita yang dipingit ketika mau dinikahi seorang pemuda. Lembutnya hati Nabi SAW itu membuat beliau memiliki sifat apa ibu? Malu. Rasa malunya Nabi mengalahkan rasa malunya wanita yang dipingit. Nabi sangat amat pemalu. Datang kepada Nabi seorang wanita dan berkata, ya Rasulullah, innallaha la yastahi anil haqqi. Wahai Rasulullah,
Sesungguhnya Allah tidak malu menjelaskan sesuatu yang bernilai kebenaran. Lalu wanita ini bertanya, terangkan kepadaku bagaimana cara seorang wanita mandi junub akibat haid, mandi bersih dari haidnya. Nabi menjawab, ambil kapas, khudil firsa, da'i fihal tib, kasih minyak wangi, wa'at bi'i asarat dam, ikuti bekas darahnya. Wanita ini tanya lagi, gimana caranya ya Rasulullah? Kata Nabi, ambil kapas, kasih minyak wangi, ikuti bekas darahmu. Iya, tapi gimana itu caranya? Wanita, kata Nabi. Sambil menutup apa? Nabi itu sampai nutup wajahnya. Nisa. Perempuan. Itu Nabi. Malu Nabi menjelaskannya. Karena wanitanya gak paham. Akhirnya ditarik oleh Ummu Salamah. Dalam riwayat yang lainnya ditarik oleh Aisyah, diterangkan. Begini caranya. Itu Nabi. Wanitanya gak malu nanya. Yang jawab apa? Ada Rasulullah SAW. Itu datang dari bersihnya hati seorang hamba. Kebersihan hati Nabi SAW membuat Nabi SAW tidak pernah perutnya merasa kenyang dalam satu hari terus menerus dalam satu bulan. Pasti ada masa Nabi itu tidak kenyang. Bahkan Nabi tidak pernah kenyang. Nabi itu makan sekedarnya saja. Nabi pernah tidak makan berapa lama Ibu? 3 hari 3 malam beliau menggunakan batu yang diikat di perutnya. Sementara beliau punya kurma diberikan kepada seorang wanita tua, diberikan kepada seorang peminta-minta. Beliau mendahulukan orang lain. Itu hati orang yang bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hati yang bersih dari Nabi ini tergambar ketika Umar menjumpai Nabi. Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastayqidu min naumihi fara'aitu fi khaddi asaran min asari niyami. Aku masuk menjumpai Nabi. Beliau dalam kondisi duduk bangun dari tidurnya. Aku melihat di pipi beliau ada bekas guratan tempat tidur beliau. Ibu-ibu, Nabi bangun dari tidur, pipinya membekas apa? Tikar. Nempel di pipi beliau itu bekas-bekas tikar itu. Nah, maka Umar mengatakan, anta Nabiullah, anta Rasulullah, lau turid kunuza di dunya laylan, fajama'tuha lak hadihil layl. Wa fi riwayah fajama'na lak fi hadihil layl. Qal ya Umaru laisa daka buistu. Laisa dalika buistu. Mali walid dunya illa karaqibil ladzi ra'a tahta syajarah summa tarakaha. Umar dalam keadaan bersedih dia berkata, wahai Rasulullah, engkau ini nabinya Allah. Engkau rasulnya Allah. Kalau kamu mau, kami kumpulkan semua hiasan dunia di bawah telapak kakimu. Satu malam ini kami akan kumpulkan untukmu. Apa kata Nabi dengan ringan dia berkata, Umar, aku diutus bukan untuk itu. Artinya beliau mengatakan aku diutus bukan untuk jadi raja. Bukan cari kekayaan. Bukan cari ketenaran. Bukan. Mali walid dunya. Aku dengan dunia itu gak ada hubungan erat. Nabi dengan dunia tidak ada ikatan yang kuat. Gak ada. Melainkan hanya seperti seorang penunggang kuda. Lelah istirahat di bawah sebuah pohon. Hilang lelahnya dia tinggalkan pohon itu. Dunia itu digambarkan oleh Nabi berupa apa Ibu? Dunia digambarkan oleh Nabi dalam hadis tadi berupa apa Ibu? Pohon tempat istirahat sejenak. Sedangkan manusianya bagaimana? Yang melakukan perjalanannya sebentar saja. Datang istirahat di bawah pohon, selesai pergi ditinggalkan. Maksudnya Nabi SAW, manusia tidak sepatutnya menjadikan tujuan hidupnya dunia.
Dan itu sulit muncul kecuali dari hati yang bersih. Karena Allah telah menyebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia dihiasi oleh Allah cinta dengan syahwat. Dunia bagian daripada apa? Syahwat. Dan itu kenyataannya. Majelis dunia itu jauh lebih ramai dibandingkan dengan majelis ilmu. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alaysa kadzalik? Coba ibu sekalian, kalau majelis itu majelis, hadir di majelis ini dapat beras 2 kilo. Itu datangnya luar biasa. Berbondong-bondong. Ketika disebutkan datang ke majelis ini, insya Allah dimudahkan jalan menuju. Ya bisa dihitung orangnya. Ala quliyal walillahil ham. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, hati yang bersih itu akan membuat tidak terpaut dengan dunia. Hati yang bersih tidak akan jatuh cinta dengan dunia. Tapi, kata Hasan al-Basri, kebersihan hati membuat dunia jatuh cinta kepadanya. Orang yang memiliki hati yang bersih, dunia akan jatuh cinta kepada dirinya. Kama qala alaihi salatu wassalam, idza aradallahu ala abdin bi khairin wa mahabbatahu alaihi. Bila Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba dan kecintaan Allah jatuh kepadanya, dan kecintaan Allah akan jatuh kepadanya, yusib lahu, Allah akan uji dia, summa yattabi'uhud dunya wa ma fiha. Kemudian dunia pun akan jatuh cinta dan mengikutinya. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Masya Allah ibu. Dan memang orang-orang yang memiliki hati yang bersih bukan orang-orang yang sangat berhajat dengan dunia. Tapi dunia berhajat kepadanya. Karena dunia sudah jatuh cinta. Dunia ingin digunakan kepada jalan yang diridai oleh Allah Ta'ala. Dunia mendekat supaya orang yang hatinya bersih ini menggunakan dunia mencari surga. Tapi orang-orang yang hatinya kotor, dia akan sibuk dan lelah mencari dunia. Faham maksudnya ibu-ibu? Dan memang dunia itu membuat lelah. Sahih amla? Sahih amla? Iya. Dunia itu membuat orang jadi capek. Coba ibu lihat. Kalau ibu punya mobil atau motor, itu kecapeannya luar biasa. Parkirnya bingung, sahih. Kotor sedikit, sibuk nyari tempat cuci mobil. Kesenggol dikit bunyi alarm, bangun tengah malam. Lihat dari jendela, kenapa itu mobilku? Capek punya mobil, sahih. Tapi ilmu agama yang dimiliki oleh orang yang hatinya bersih tidak capek. Ketika dunia ada padanya, mobil bunyi, ya namanya mobil ada alarmnya pasti bunyi, ya sudah biar saja. Di parkir sudah ditempatkan, dikunci, tawakal sama Allah Azza wa Jalla, enggak bingung cari orang, tungguin ya. Allahul musta'an. Ikhwah billah rahimani, ada dunia. Inilah dunia. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq. Wa inna Allah ta'ala la yabghad wa inna Allah ta'ala la yabghadul fahisal badhi." Tidak ada suatu perkara yang lebih memberatkan timbangan orang beriman pada hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Dan sungguh Allah benar-benar benci akhlak yang keji dan kotor. Berarti membersihkan jiwa penting. Imam Al-Albani, Bunda sekalian, pernah mengatakan kepada murid-muridnya, "Allimun nasa at-tauhida aqidatan sahihatan. Wa allimu ahla sunnah husnal khuluq." Atau kama qala rahimahullah ta'ala. Ajari orang awam, ajarkan orang-orang yang belum mengenal agama akidah yang lurus. Tapi kata beliau,
ajari ahlus sunnah akhlak yang terpuji. Mengapa begitu ibu dan sekalian? Sebab kadang-kadang orang yang sudah belajar sunnah akhlaknya kurang terpuji. Sahih amla. Sudah belajar kitab A, B, C dia pelajari. Tapi akhlaknya kurang. Takabur. Apa takabur? Merasa sombong, ujub, bangga dengan diri sendiri, menolak kebenaran, dan yang lain-lainnya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Makanya beliau mengatakan, ajari itu orang ahlus sunnah dengan akhlak yang baik. Sebab kadang-kadang orang sudah belajar sunnah, dia tidak mengenal akhlak. Makanya Ibrahim An-Nakha'i mengatakan kepada putranya, ya bunai, anta ta'allamta baban minal khuluqi ahabbu ilayya min ta'allamta sab'ina abwabi minal fiqhi. Nah, kamu belajar satu bab cara mensucikan hati. Kamu belajar bab tentang bagaimana mengatur dan memanajemen jiwa. Lebih kucintai dibandingkan belajar 70 bab fikih tapi gak punya akhlak. Faham ibu? Punya 70 bab tentang ilmu agama gak punya akhlak, gak baik. Ketika sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna adil mar'ah, ini loh wanita. Terjemahnya saja saya sebutkan, malamnya dia sholat, siangnya dia puasa, ia membaca Al-Quran, bersedekah dengan hartanya. Jawab Nabi, di neraka. Kata Nabi, orang itu di neraka. Padahal hubungannya dengan Allah baik. Sholat, puasa, sedekah, itu amal baik dia dengan siapa? Kata Nabi di neraka. Kenapa di neraka? Nabi menyebutkan, kenapa di neraka? Karena orang ini mencela tetangganya. Memusuhi orang-orang yang memusuhi manusia. Mengucapkan kata-kata kotor atas manusia. Berarti akhlaknya apa? Jelek. Naudzubillah. Jadi jangan sampai ibu-ibu sudah berjilbab besar, tiba-tiba akhlaknya apa? Jelek. Sehingga digunakanlah setan untuk mengejek. Mending saya gak pakai jilbab. Daripada kamu jilbabnya besar mulutmu. Misalnya begitu. Aku tidak berjilbab, mulutku gak kotor. Padahal ngomong begitu udah menunjukkan bahwa dia kotor. Faham ibu? Karena orang yang merasa dirinya bersih itu justru bukti bahwa dirinya kotor. Tapi ala kulli yang bisa kita ambil faedah. Maka manusia sudah mempelajari agama, hiasi akhlaknya dengan baik. Sejarah membuktikan mayoritas manusia masuk Islam memandang apa ibu? Husnul khuluq. Memandang kepribadian pembawa syariat Islam ini. Ibu datang ke sekelompok masyarakat yang belum kenal, lalu ibu bicara, fa'lam annahu la ilaha illallah. Diapakan bu? Ibu datang kepada mereka, ketahuilah tidak ada yang boleh diibadai kecuali Allah. Ini syirik, ini haram, ini bid'ah, ini enggak boleh. Dilempar batu ibu-ibu. Sahih? Tapi kalau ibu datang dengan akhlak yang mulia, tersenyum, lalu bertanya, apa yang saya bisa bantu buat Anda? Oh ini ada hadiah buat Anda. Oh ini kebaikan buat Anda. Dia sudah jatuh cinta. Ketika Anda berkata, fa'lam annahu la ilaha illallah, mereka menerima. Coba ibu lihat bagaimana proses Allah mendidik Nabi kemudian mengutusnya menjadi Nabi dan Rasul. Dimulai dari mana ibu? Akhlak yang mulia. Tentu saja Nabi bertauhid. Jelas Nabi tidak menyekutukan Allah, itu jelas. Supaya dakwah Nabi ini diterima oleh masyarakat yang ada, Allah bina Nabi memiliki pribadi yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau benar-benar berada di atas kepribadian yang baik. Dan itu terbukti. Orang Quraisy dahulu menyebut Nabi dengan apa ibu?
Al-Amin. Apalagi? As-Sidqu. Apalagi? Sadiqul Masduq. Orang yang jujur dan dipercaya. Al-Amin terpercaya. Orang kalau digelari Al-Amin oleh orang Arab itu berarti betul-betul gak pernah khianat, Ibu. Nabi tidak pernah khianat. Gak pernah bohong. Sekalipun gak pernah. Nabi tidak pernah dusta. Nabi tidak pernah keluar kata-kata kotor dari mulut beliau. Tidak pernah. Makanya ketika beliau berdiri di atas bukit mengumpulkan Quraisy, ia berkata, kalau kuberitakan kepadamu di balik gunung ada musuh yang mau menyerangmu, percaya denganku? Apa jawab orang Quraisy itu, Ibu? Kami percaya. Karena apa, Ibu? Karena beliau terkenal dengan kejujurannya, kebaikan akhlaknya, kepribadiannya yang tidak pernah menyakiti orang lain. Sampai kemudian beliau berkata, fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru mereka menolak Nabi. Seolah-olah Allah ingin memberikan kepada kita isyarat. Benarnya tauhid seseorang itu berbanding lurus dengan kepribadian orang bertauhid itu. Benarnya akidah seseorang itu berbanding lurus dengan kepribadian yang baik yang dimilikinya. Kalau seseorang akidahnya lurus, kepribadiannya buruk, bukan sesuatu yang plus. Bukan sesuatu yang baik pada diri orang itu. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Makanya Nabi mengatakan, wa inna Allah ta'ala la yabghadul fakhisal badi. Sungguh Allah benci sekali dengan sikap keji dan kotor. Akhlak yang tidak terpuji. Sebenarnya arti badi itu, Ibu, badi itu artinya lafaz yang keluar dari mulut yang maknanya jelek. Bahasa kita itu misuh gitu, Bu. Orang Pekanbaru bilang apa namanya? Bercarut. Maki-maki. Ya begitu. Jadi mengucapkan kata-kata ya macam-macam begitu. Nah ini enggak boleh. Itu akan membuat orang celaka dan Allah benci dengan yang seperti itu. Dalam Sunan Tirmidzi disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an aksari ma yudkhilun nasal jannah. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya tentang sebuah amal yang paling banyak membuat manusia masuk surga. Faqal sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, taqwallahi wa husnul khuluqi. Senantiasa bertakwa kepada Allah, menghias diri dengan akhlak yang terpuji. Jalannya dengan cara tazkiyatun nafs. Nanti akan ada rinciannya insyaallah. Kita lihat dulu muqaddimahnya ini. Dan dia berkata dalam Sunan Tirmidzi pula dari Aisyah radhiyallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan wa khiyarukum linisaihim. Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna keimanannya mereka yang paling bagus kepribadiannya. Lalu kata Nabi, khiyarukum, kalian yang paling baik kepribadiannya adalah khiyarukum linisaihim. Kalian yang paling baik kepada istri mereka. Jadi manusia paling baik, yang paling baik akhlaknya. Nah, yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik kepada siapa? Kenapa disebutkan istrinya? Kata para ulama, karena yang paling tahu pribadi seseorang itu adalah pasangan hidupnya. Bahkan orang tuanya tidak lebih tahu kepribadian anaknya. Sebab seorang ayah dan ibu bisa dibohongi oleh anaknya. Tapi kalau istri atau suami gak bisa dibohongi, Ibu. Istri atau suami tahu banget nih suaminya kayak apa. Istrinya kayak apa, suaminya juga tahu. Jadi hadis ini maksudnya bukan hanya istri tujuannya, Bu ya. Suami juga.
Maka ibunda sekalian kalau mau mengukur akhlakku ini kayak apa ya? Ibu timbang gimana akhlak ibu kepada siapa? Tuh, kok diem? Untuk menimbang seorang laki-laki itu akhlaknya baik atau tidak, maka lihat bagaimana akhlaknya kepada siapa? Semangat yang ini. Ala kulli akhwati rahimani wa rahimakunallah. Ternyata kepribadian itu menjadi timbangan sempurnanya keimanan. Rasulullah menjadikan orang yang paling dekat tempat duduknya dengan beliau di dalam surga pada hari kiamat nanti. Mereka yang memiliki pribadi yang terpuji. Ini hadisnya. Kata Nabi SAW, Inna min ahabbikum ilayya. Sesungguhnya di antara orang yang paling kucintai di antara kalian. Wa aqrabikum minni. Dan paling dekat denganku majlisan tempat duduknya yaumul qiyamah. Di hari kiamat kelak. Ahasinukum akhlaqan. Di antara kalian yang paling bagus akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat, as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihikun. Yang pertama kali disebut oleh Nabi SAW ini as-sarsarun. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, qad alimna as-sarsarun wal mutasyaddiqun, famal mutafaihikun. Kalau sarsarun kami tahu. Sarsarun itu artinya banyak omong. Tahu Ibu? Sarsarun itu apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, langsung keluar lewat. Itu namanya sarsarun. Lihat dikit, dengar dikit, itu sarsarun. Hati-hati ya Bu ya. Jadi kalau lihat sesuatu, tahan dulu. Dengar sesuatu, koreksi dulu. Kira-kira manfaat enggak diomongkan. Pandai berceloteh itu namanya sarsarun. Wal mutasyaddiqun, apa mutasyaddiqun? Mirip dengan ini. Ngomongnya kenceng. Kalau ada orang mau ngomong, dipotong. Jadi mutasyaddiqun itu kalau ada orang lagi bicara nerangkan, dipotong. Kalau dia bicara nggak mau dicela, nggak mau disela pembicaraannya itu. Ngomong terus nggak berhenti, keras lagi suaranya. Ada yang kayak begini Bu? Kalau di sini insya Allah nggak ada. Insya Allah. Lalu kata Nabi, famal mutafaihikun. Maaf, kata sahabat, tapi kami nggak tahu apa itu mutafaihikun. Qal mutakabbirun. Mutafaihikun itu seolah-olah faqih, seolah-olah pinter, tapi ketika ditunjukkan kesalahan dia menolak. Namanya orang yang sombong. Semua itu akhlak jelek. Nggak ada akhlak yang baik. Saya mau tanya sama ibu, mana lebih baik dan mana lebih ibu cintai? Orang yang banyak omong dengan orang yang diam. Jawab dengan jujur Bu, mana yang lebih ibu sukai? Orang yang banyak diam atau orang yang banyak ngomong? Banyak diam. Berarti para ustadz tidak ada yang disukai oleh ibu-ibu semua. Karena ustadznya banyak apa? Bicara. Cukup sampai di sini udah majelisnya Ibu. Nah, para ulama menyebutkan yang dimaksud di sini adalah kalau misalnya banyak bicara tidak mengandung manfaat, dia tidak sukai. Makanya Hasan al-Basri mengatakan fa in tara anna kalamaka fiddah fa'lam anna sukutaka dhahab. Kalau kamu memandang dan berpendapat pembicaraanmu nilainya perak, ingat diammu lebih besar nilainya berupa apa? Emas. Diam itu emas. Berbicaralah sesuatu yang membawa kepada kebaikan. Nah, lihat. Kita menjumpai ternyata sekian banyak dalil menunjukkan kemuliaan jiwa seseorang itu dilihat dari kepribadiannya,
dari akhlak yang mulianya, dan biasanya akhlak mulia itu dilihat dari awal dari lisannya. Biasanya Bu, akhlak mulia itu timbangan awalnya adalah apa? Lisan. Ada istilah orang Jawa itu Ibu. Ajiling diri soko. Yang orang Jawa tolong dibantu saya Bu. Soko apa Ibu? Ladi atau lati gitu ya. Kalau terjemahnya itu, mulianya jiwa itu dilihat dari yang keluar dari mulutnya. Itu maksudnya. Semakin dia mengucapkan kebaikan, semakin mulia jiwanya. Semakin sedikit mengatakan keburukan, semakin mulia jiwanya. Semakin banyak kedustaan, kebohongan, semakin rusak kepribadiannya. Dan itu sesuai dengan ucapan Nabi SAW. Fi kulli sabain yaqulu a'dha'ul jasadi ya qalba inna alaika bi khairin innama nahnu muta'alliqun bik faqala al-qalbu ya lisan inni muta'alliqun bik. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Tiap waktu pagi anggota tubuh manusia itu akan berkata kepada hati, hati kamu harus baik ya, karena kami tergantung kepada kebaikanmu. Tiba-tiba hati berkata, wahai lisan, aku tergantung kamu. Berarti hati itu tergantung dengan siapa Ibu? Si lisan. Baik buruknya lisan menentukan baik buruknya hati seseorang. Bukankah munafik itu dinilai dari mana Ibu? Bukankah orang dinamakan munafik itu dinilai dari mana? Lisannya. Ayatul munafik salas. Tanda munafik 3. Yang pertama apa Ibu? Idza hadasa kadzaba. Kalau berbicara dia karena akhlaknya buruk. Akhlaknya jelek. Lalu kata beliau, wa min muskilatin kabiratin, di antara masalah besar yang kita saksikan pada hari ini sangat jelas, sangat terang di dunia Islam. Komitmen terhadap akhlak yang diserukan oleh Islam dan dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah masih sangat jauh dari harapan. Orang-orang yang mengatakan anta muslim, ana muslim. Anti muslimah, ana muslimah. Walillahilham. Akan tetapi nilai-nilai Islam yang ada pada Quran dan Sunnah itu jauh darinya. Jauh darinya. Allahul musta'an. Ibu lihatlah, misalnya ada lomba pamer pakaian. Lalu yang mempraktekannya jalan di atasnya, apa namanya itu Ibu? Ya itulah pokoknya ibu-ibu lebih tahu kan itu ya. Coba tanya sama mereka, agamanya apa? Mayoritasnya beragama apa? Yang memamerkan auratnya. Naudzubillah. Apakah Islam mengajarkan itu? La. Kalla summa kalla. Koruptor yang sering di televisi dimunculkan itu loh Bu. Mayoritasnya beragama apa? Bahkan malu kita kalau mendengar namanya disebut. Karena itu namanya orang apa? Islam. Permasalahannya apakah Islam mengajarkan akhlak mencuri? Tentu tidak. Parahnya, ini yang paling parah. Orang-orang yang mengaku sebagai orang yang sakti mandraguna alias paranormal. Dulu namanya dukun. Sekarang namanya mentalis. Coba Ibu lihat, tanya sama mereka agamanya apa. Kira-kira apa Ibu? Islam. Apa Islam mengajarkan akhlak menjadi dukun? Enggak. Benar beliau mengatakan dunia Islam sedang tercoreng. Karena Islamnya mulia. Tapi sayang pelaku-pelaku Islam ini telah mengotori dunia Islam. Mereka enggak mengambil Islam secara kafah. Mereka hanya mengambil Islam yang cocok dengan hawa nafsunya saja. Afwan, maaf ini ibunda sekalian, saya mau tanyakan kepada ibu-ibu. Saya tidak bermaksud menyakiti hati ibunda sekalian. Tolong dimaklumi, dipahami. Ibunda sekalian, yang paling banyak menyerukan poligami siapa? Yang paling banyak menyerukan, ayo poligami siapa? Jujur toh Bu, jujur. Siapa Bu? Orang laki-laki Muslim, sahih? Tapi apakah mereka membarengi dengan akhlak berpoligami? La, tidak.
Kecuali yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Padahal ajaran poligami ini ajaran yang agung, ajaran yang mulia, hikmah yang sangat besar, datang dari Rabb yang menciptakan alam semesta ini. Tidak mungkin mengandung sesuatu yang merugikan, tidak mungkin. Tapi karena akhlak pelaku poligaminya itu rusak, cemar hukumnya. Alai sekadar ini nggak semangat ibu-ibu. Sedang mensucikan hati Ustaz. Wow gitu. Tayyib barakallahu fikum. Umat sekalian, akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hakada. Ini kenyataan yang kita jumpai. Saya ibunda sekalian baru dengar kabar, ya sekitar saya menganggap baru karena belum setahun, 8 bulan yang lalu lah. Teman dari Pekanbaru memberitahu, Ustaz, teman antum fulan sudah menikah lagi. Alhamdulillah. Itu pagi dia telepon, Bu. Sorenya dia telepon lagi, Ustaz, saya ralat. Kenapa? Nggak jadi karena udah diceraikan. Pagi nikah, sorenya apa? Cerai. Maksudnya istri yang kedua, dia nikahi paginya, sorenya diceraikan. Akhlak apa ini? Apakah ini akhlak Islam? Jawab ibunda sekalian. Lah, tidak. Tidak. Kalau akhlak yang mulia akan datang lelaki-lelaki seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seperti orang yang telah mengajarkan mereka akhlak yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi. Akan datang wanita-wanita berakhlak seperti istri-istrinya Rasulullah. Ibu lihat akhlaknya istrinya Rasulullah. Saudah, wanita mulia yang sudah tua renta karena kekhawatirannya kalau Nabi tidak menyukainya lagi, ia menghadiahkan malamnya untuk siapa? Untuk siapa ibu? Itu nggak mungkin muncul kecuali dari akhlak yang baik, hati yang bersih, hati di mana terpaut dirinya dengan Allah. Pernikahannya bukan karena dunia, karena Allah. Semua perkara. Lalu kata beliau, lihat ibu di poin yang alinea yang terakhir dari halaman I dan X itu, atau halaman IX. Beliau berkata, kita lihat bahwa Islam berada pada suatu lembah, sementara kaum muslimin berada pada lembah yang lain. Ini sebenarnya benar ibu. Kenyataan yang ada, kalau ini Islam di lembah A, kaum muslimin di lembah B. Bukan satu lembah di mana kaum muslimin beragama dengan agama Islam itu sendiri. Kepribadiannya kaum muslimin pada hari ini tergores, koyak. Pemuda-pemuda Islamnya hilang rasa malunya. Di pinggir jalan, duduk-duduk sampai tengah malam, entah apa yang dia lakukan. Orang tuanya yang memiliki pemuda seperti ini nggak peduli, terserah anak itu kan sudah besar, bisa membedakan mana baik mana yang buruk. Maka dia pun sibuk dengan keadaannya sendiri. Orang tuanya di night club, anaknya di pinggir jalan, istrinya di tempat arisan. Hancur rumah tangganya, akhlaknya rusak. Satu di lembah Islam di satu lembah, kaum muslimin lembah yang lainnya. Orang Islam hanya sebatas nama, kata beliau. Islam hanya jadi identitas semata. Dan kadang-kadang Islam cuma jadi label kebangsaan saja. Ada teman yang baru pulang dari Jerman, ibu. Dia bercerita, orang-orang Islam di Jerman itu komitmennya tinggi. Mereka bangga dengan menggunakan apa? Jilbab. Mereka bangga dengan menggunakan kerudung. Dan mereka mendakwahkan apa yang mereka ketahui tentang ilmu bagaimana berkerudung, menutup aurat. Kalau datang kumandang adzan, mereka nggak malu sholat di pinggir jalan. Nggak ada masjid, susah mencarinya ibu, di pinggir jalan. Coba di negeri kita, yang aman-aman saja ini, yang mayoritas kaum muslimin, lihat. Tidak tercerminkan yang seperti itu. Kadang cuma identitas saja. Sahih amla. Kemarin dengan istri saya ketika safar, saya tunjukkan, coba itu sebelah itu ada tulisan sate guguk. Di Solo ini ibu, sate guguk terang-terangan. Dan itu nggak mungkin yang jual orang Nasrani, nggak mungkin. Nggak mungkin yang jual orang-orang Yahudi, nggak mungkin. Dan saya sudah pernah datang ke tempat seperti itu dan saya tanya, yang sedang ngipasi itu pakai kerudung bu. Fahim? Apakah ini akhlaknya kaum muslimin? Nah.
Inilah kenyataan yang terjadi. Karena kaum muslimin, sebagian mereka tidak mau memperhatikan hal-hal yang bisa mengotori hati. Dia pikir yang penting sudah Islam lah. Nanti kalau mati masuk surga. Lah kok enak tenan. Bahasanya kan begitu ya Bu ya. Lah kok gampang banget itu loh. Aku udah muslim, aku pasti masuk surga. Ntar dulu. Nah, mikhafillah rahimanikullah. Sehingga kata beliau mengatakan, adapun dalam pengamalan Islam, komitmen dengan Islam, muamalah serta perangai Islam, sama sekali tidak tersentuh oleh nilai-nilai ajaran Islam sedikit pun. Arah-arahannya tidak memiliki peran, rambu-rambunya diabaikan, prinsip-prinsipnya dihinakan. Itu kenyataan. Nah ini Ibu, kalau saya tidak lupa ini, kalau nggak salah di kemarin saya datang hari Jumat itu di lampu merah. Setelah saya mengadakan pengajian di Balikpapan Baru, di lampu merah berhenti, kebetulan jendela dibuka, murotal agak kenceng dikit. Di sebelah itu pemuda sambil berkata, panas, 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 panas. Faham nggak maksudnya Ibu? Saya pikir dia kesentuh knalpot begitu. Wallahi benar, saya pikir dia kesentuh knalpot. Oh ternyata dia mengejek bacaan Quran. Dari murotal yang saya keraskan, dia panas-panas sambil tertawa-tertawa. Maksudnya kena ruqyah begitu, kena. Ya Allah, ini pemuda Islam. Loh Ustaz dari mana tahu bahwa dia pemuda Islam? Saya tanya, maaf Mas agamanya apa? Dia jawab saya Islam Pak. Coba Bapak Ibu bayangkan, ini pemuda Islam. Lahir dari rahim orang-orang Islam, wanita-wanita muslimah. Itu kenyataan yang kita jumpai. Allahul musta'an. Nah maka saudara kaum muslimin, patut kita belajar ini. Belajar tasfiyah wa tarbiyah. Membersihkan dari yang kotor, memurnikan Islam, mendidik dengan kebenaran Islam. Melakukan tazkiyah. Tazkiyatun nafas. Pensucian jiwa orang-orang yang beriman. Supaya kotoran-kotoran yang membuat karat di hati itu bersih. Kalau tidak semua, setidaknya sebagian besarnya. Supaya pelan-pelan, sedikit demi sedikit, Islam itu benar-benar bisa diterima oleh kaum muslimin itu sendiri. Islam benar-benar bisa diterima oleh orang-orang yang mencinta, orang-orang yang mengaku sebagai beragama Islam itu sendiri. Insyaallah ibu-ibu, kitab ini, kitab Tazkiyatun Nafas ini, atau judul aslinya Makarimul Akhlak fil Islam, ini mengumpulkan beberapa perkara yang langkah demi langkah untuk bisa memperbaiki hati kita. Dan penting diketahui, kalau kita belajar buku ini, jangan kita menganggap ini untuk orang lain. Nanti kalau di sini ada perkara begini begitu, itu untuk kita. Dicerminkan kepada diri kita. Nanti misalnya pada bab ikhlas, bab niat, itu bab yang pertama kan bab ikhlas dan bagaimana itu ikhlas, bagaimana itu niat, mengkoreksi diri kita. Jangan ngoreksi orang, oh berarti si fulan tuh gak ikhlas tuh. Jangan begitu. Tapi lihat kepada diri kita ikhlas tidak, niat kita lurus atau tidak. Itu fungsinya belajar tazkiyatun. Dan ibu perlu mengetahui biografi penulis buku ini, yang selama ini orang suka mencela penulis buku ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala banyak dicela, dituduh Wahabi, dituduh gini, dituduh gitu. Ibu baca biografinya, betapa santunnya orang ini. Betapa lemah lembutnya orang ini. Saya sebutkan salah satu kisahnya, Ibu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu memiliki musuh yang sangat benci dengan beliau. Dan orang itu orang Islam. Dia membuat kedustaan atas nama Syekhul Islam. Syekhul Islam dituduh mujassimah. Mujassimah itu artinya menganggap Allah sama dengan manusia. Padahal Syekhul Islam tidak pernah begitu. Dia menganggap Syekhul Islam suka mempraktekkan perbuatan-perbuatan yang dinisbatkan kepada Allah. Misalnya Allah turun ke langit dunia. Kata dia, Syekhul Islam mencontohkan cara turunnya seperti dari mimbar turun ke lantai. Itu dusta semuanya. Orang ini sangat benci dengan Syekhul Islam. Begitu orang ini meninggal dunia, murid-muridnya datang. Saya mau tanya sama ibu, kira-kira muridnya membawa kabar gembira atau kabar baik, Bu?
tebakan ibu-ibu nih. Ini muridnya datang, muridnya tahu nih orang ini sangat benci sama Syekhul Islam. Gurunya dibenci. Ketika orang itu mati, muridnya datang kepada Syekhul Islam. Kira-kira bawa kabar gembira atau kabar duka? Hah? Iya. Muridnya membawa kabar gembira. Busra, ya imam. Kabar gembira buatmu wahai imam. Si fulan musuhmu sudah meninggal dunia. Apakah Syekhul Islam setuju? Tidak. Dia mengatakan, engkau bawa kabar gembira tentang duka seseorang yang diambil nyawanya oleh Allah Ta'ala. Sepantasnya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Lembutnya hati Syekhul Islam. Dimusuhi oleh orang yang sangat benci. Begitu orang itu meninggal dunia, beliau bukan senang. Beliau ikut berduka. Datang ke rumah istrinya, anaknya, diberi hadiah, dihibur. Sampai akhirnya keluarganya yang tadinya benci seperti orang itu benci, semuanya mengikuti jejaknya Syekhul Islam. Ini yang namanya dakwah. Orang yang seperti ini, bunda sekalian, dihasut, dihasut manusia untuk membenci dirinya. Ibu baca nanti biografi singkatnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan pertemuan yang berikutnya, sebelum dimulai saya akan bertanya kepada ibu-ibu biografi singkat Syekhul Islam. Yang bisa saya beri buku. Yang bisa menjawab saya beri buku. Jadi ibu-ibu belajar di rumah ya Bu ya. Belajar biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Termasuk misalnya tanggal lahirnya tanggal berapa. Lahirnya itu tahun berapa. Buku tulisannya ada berapa. Nanti dijawab dengan catatan tidak boleh ngerepek, nyontek, nggak boleh. Diusahakan sesuai dengan hafalannya. Kalau bisa saya beri buku insya Allah. Saya siapkan buku-bukunya insya Allah. Ini dulu ibunda sekalian pertemuan kali ini mukaddimahnya. Mudah-mudahan mukaddimah ini bisa memberikan kita semangat untuk mempelajari kebaikan dari semua tulisan yang ditulis oleh para ulama termasuk buku ini insya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.